Selamat pagi, siang, atau malam. Untuk dari doang, kalau cuaca ekstra dingin apakah bakal ngembang sempurna membuat adonan pukis? Jawabannya tidak akan membuat sempurna, Mas. Raginya mampet, mogok. Mbak Rahayu, jika semua bahan, cara perlakuan tepung, resting sesuai dan lain-lain sudah sesuai, apakah sudah bisa dikatakan pukis premium? Untuk label premium ini biasanya pedagang itu menambahkan bahan-bahan yang paling mahal. Jadi jika ada 5 pilihan topping seperti coklat, dia ambil bahan yang paling mahal. Jadi seumpama Toblerone, terus ada lagi coklat atasnya lagi, dia ngambil produk yang paling on the top di atas. Jadi label premium ini depends ya, beda-beda sudut pandang. Kalau seumpamanya saya yang kelas kadang kena angin menengah, kena angin lagi bisa menengah ke atas, kadang kena badai ya ke bawah. Jadi sebutan premium itu harga beli pukis harga 50.000 sekotak itu bagi saya ya juga sudah premium banget. Jadi depends ya, macam-macam lah. Poinnya mereka pakai bahan yang paling mahal. Dan satu poin penting juga kamu tanemin di mindset ya. Buat kuliner ini nggak semua bahan mahal dipakai langsung enak, itu nggak bisa begitu ya. Oke. Untuk Ray Minho, rekomendasi loyang martabak pukis yang standar masih belum punya soalnya. Kamu bisa hubungin nomorku di WA ini ya, untuk keperluan peralatan. Biar nggak salah pilih atau apa, minta bantuan saya boleh. Silakan hubungin di WA saya itu ya. Ini kamu bisa screenshot, bisa hubungin saya langsung. Untuk Arnat Nolas, pengen buat pukis seperti di hajatan manten Jawa Timuran. Saya juga di Jawa Timur, cuman konteksnya ini luas ya. Seperti apa saya juga bingung yang mana. Biasanya sih rata-rata dia pakai sordo. Orang-orang jadul itu zaman dulu itu ada penambahan babonan, nggak lepas dari babonan kalau kue-kue pukis yang jadul-jadul begitu ya. Itu kalau bahasa formalnya ya sordo begitu. Oke. Dan tambahan untuk Mas Reminho, kalau sampai salah beli, salah pilih, ini masalahnya runyem ya. Kalau buat martabak manis ini memang harus selektif ini, nggak asal pilih, pengaruh semua. Bila FX di skip save. Untuk Juni Agung, kalau kamu skip FX-nya hasilnya sudah lain toh. Jadi kalau seumpama menyertakan bahan ini atau ini ikutin aja sesuai resep. Kalau ini skip, ini skip, ini skip, ini skip, ya nggak jadi. Soalnya beda komposisi dan semuanya itu sudah melalui uji coba ya. Jadi trial. Jadi kalau seumpama pengalaman saya 2 tahun pakai ini, pakai ini, pakai ini, biar nggak ribet tak tuangin dalam satu resep. Kamu tinggal niru aja, kamu rubah-rubah begitu, kamu akan ngulangin lagi kegagalan saya yang 2 tahun lalu. Kalau kamu mau silakan gitu. Oke. Mas Wawan Kuswara, izin bertanya Pak, kalau penggunaan sordo dalam pukis biar nggak alot hasilnya bagaimana? Sordo yang kamu buat ini kan macam-macam ya, bisa dari buah, tambahan juga ada. Kamu beli atau buat sendiri gitu. Kamu perdalam lagi ilmu sordo ini sampai total, nggak ada salahnya. Kalau kamu sudah menguasai ilmu sordo ini, kamu akan bisa ke roti tawar, semua jenis roti-rotian, pizza, terus apa lagi banyak, nanti mecahnya itu banyak. Jadi kamu harus benar-benar kuasain ilmu ini. Aku nggak akan buka di sordo ini, aku nggak buka kelas khusus untuk pembahasan sordo. Aku hanya buat resep-resep kue. Jadi kalau untuk mendetail banget sordo ini kan kalau diulas lagi dalam loh ini, bisa sampai pembahasan tuh seminggu baru kelar. Kamu bisa cari di channel selain saya ya. Jadi informasi tentang membuat pengembang begitu saya skip ya. Contoh kayak membuat Levin, Biga, Polis,
membuat soda kue sendiri. Kayak seperti itu kan ribet nanti jadinya. Kamu perdalam aja. Kamu buka-buka aja di Google bisa tambahan. Terus di YouTube lainnya juga bisa. Khusus tentang membahas sourdough saja. Jadi pelan-pelan. Jadi kamu buka ilmu itu kalau tentang pengembang itu pelan-pelan. Sehari segini. Besok tambah lagi. Lama-lama 2 minggu, sebulan akan klop. Nggak bisa materi itu disikat langsung seharian tumpah. Ibarat aku nuangin air di gelas langsung banyak begitu, nggak akan kepenuh, tumpah berserakan. Jadi sedikit demi sedikit bertahap. Kasihan teman-teman yang lain kalau aku buka materi khusus untuk pengembang aja satu bisa berjilid-jilid, itu kan kasihan. Biarin berjalan sesuai transisi lah. Ibarat orang naik tangga itu pelan, bertahap demi bertahap. Nanti kamu juga akan jago juga lah, di ahlinya di bidang itu ya. Nambah lagi Pak, pertanyaan pengapian loyang martabak besar dan loyang martabak mini, perbedaannya semua beda Mas. Kamu ganti kompor aja loh, pengapiannya itu sudah berubah, hasil juga nggak sama, apalagi ukuran loyang. Martabak ini serba detail, ribet, sampai segitunya dia minta itu. Makanya kadangkala saya contohin di loyang sekian, dicoba di martabak mini kok keras-keras dan lain, semuanya berubah total. Kamu rubah komposisi satu shred aja loh, satu step aja sudah nggak karu-karuan, ngikut semua berubah. Jadi main apinya berubah, semuanya berubah. Seperti itu loh sampai kue martabak manis ini. Untuk Mbak Risa online, tolong Pak loyang yang bagus untuk pemula. Oke, kalau pemilihan loyang ini kamu jangan ngawur ya. Jadi sebisa mungkin tanya-tanya lah, minta review atau minta bantuan ke saya boleh. Karena kalau kamu salah pilih, kamu akan beli lagi dan upgrade lagi. Harus minimal standarnya saja lah kamu punya. Jangan ngawur, soalnya nggak kepake nanti kalau udah tahu sulit nanganinya, terlalu tipis begitu ya. Kamu bisa hubungin di nomor ini. Kamu langsung saja WA saya di nomor ini, Pak minta tolong bantuin pesan loyang sekian daerah ini, biar langsung, biar cepet aja. Seperti itu ya. Kalau untuk konsultasi tetap di grup ya, jangan di WA ya. Kalau mendadak aja, kalau mendesak sekali ke WA minta bantuan ini peralatan, akan saya tanggepin. Kalau untuk lainnya di grup aja ya. Kapan hari itu ada yang tanya, Pak aslinya mana, pekerjaannya apa, itu kan di luar ranah share ilmu ya, ranah privacy itu saya nggak open ya. Saya punya privacy lah, nggak saya buka di umum. Putri Maici, Pak kalau untuk jualan martabak adonan banyak apakah nggak apa-apa pakai baking powder sama baking soda, sudah dicampurkan sama-sama. Untuk jualan skala banyak, kamu pakai metode pengembangnya itu dikasih saat mau tuang saja, jadi aman ya. Ivan Kristanto izin bertanya Pak, jika pemakaian telur hanya kuningnya saja, apakah bisa maksimal kue pukisnya? Terima kasih. Bisa Mas, bisa ya. Untuk pakai telur ini maksimal bisa. Nggak pakai telur juga bisa, cuman rasanya beda. Jadi ada min dan maksimal. Kalau kamu pukul keras telur skala banyak itu nggak akan langsung enak. Itu pukis Mas, bukan lapis legit ya. Jadi nggak ada cerita pakai kuning telur langsung banyak, itu nggak. Kuning lebih lembut, kalau campur semua akan kokoh. Kalau ikut putihnya kamu campurin. Untuk Ivan Libi, Pak info penjual cetakan pukis itu nomornya, kalau minta bantuan bisa ya, kamu save aja. Pianto, kulit pukis belentong belang-belang, kepanasan Mas. Jadi loyangmu itu kepanasan bisa, over margarin juga bisa. Jadi kamu lah pakai tisu kamu ambil. Wawan Kuswara, Wawan ini sepertinya pedagang ini ya. Oke gini Mas, susu murni ini kalau kamu pakai, ciri-cirinya itu kuenya kulit bagian luar itu akan mengarah ke coklat gelap ya, coklat tua. Itu penambahan susu biasanya akan mengarah ke sana.
Untuk rongga-rongga bagian dalam yang lubang-lubang itu yang kelihatan serat itu, kalau kamu kebanyakan di susu ini, dia akan ada selaputnya, gabut begitu. Di atas itu ada selaput yang nutupin rongga-rongga itu kalau kebanyakan. Saya nggak pernah pakai susu ya mas. Kalau susu ini kan udah aku bilang, Oklopan ini mudah enek, kalau meleset sedikit aja enek. Tambah susu nanti kental manis, belum lagi gula, enek dia. Jadi aku nggak pernah pakai susu itu mas. Kalau rekomend dari aku 250 gram tepung itu maksimal 1 sendok teh lah ya. Jangan sendok makan, 1 sendok teh saja. Atau 1 gram. Belum lagi nanti esen, belum apa-apa. Aku kemarin sudah sebutin sedikit ya. Kalau penambahan bahan-bahan ekstrak, ketemu susu, esen susu atau esen apa dan ada semakin banyak kamu pakai campuran, dia rasanya berat loh nanti di rongga-rongga mulut itu berat seperti apa ya, nggak jelas pak. Oke aku contohin, kayak kamu makan kue lumpur ya yang banyak kentangnya, sensasi di rongga mulut makan itu berat banget seperti itu ya. Tanya pak, untuk adonan pukis gaya encer setelah mixer kemudian cukup dihentakkan saja sampai kalis. Nah bagusnya berapa menit? Sekali lagi mas ya, nyari kalis ini nggak ada hubungannya dengan berapa menit. Tenaga orang beda-beda. Ponakan saya dan saya suruh hentak-hentak kan tenaganya juga kekuatannya beda-beda. Jadi nggak ada hubungannya dengan menit ini. Cari aja pukul itu sampai ketemu. Kalau nggak ketemu ya lanjut terus, mau sampai 5 hari juga silakan. Ibarat kata kan begitu. Kalau memang belum ketemu ya cari terus diaduk, jangan pantang menyerah ya. Video sudah ada, contoh kalis juga sudah ada. Lain lagi kalau disembunyikan, orang cuma ngomong kalis tapi nggak kasih tahu ciri-cirinya, itu kan sulit. Ini kan sudah ada videonya, tinggal dicocokin, ditempelin sama adonan emasnya kan ketahuan. Mat Ahmad pengen buat kue apem menul-menul enak dan gurih, ini mudah ya kue apem ini ya. Ya masuk sih, kalau di channel saya kan saya akan bahas kue jadul. Jadi apa masuk, cuman saya list ya, saya antriin. Oke. Kemarin saya bikin pukis gaya encer, tekstur empuk tapi rasanya seperti bolu pak, untuk ribut Dinar Widayati. Untuk tekstur bolu itu Anda mixernya gimana, makanya jangan sampai meleset dari instruksi saya di awal itu kan. Bahan-bahannya juga perhatikan, jangan ngawur, kamu tambahin ini, ikutin aja sesuai aturan ya. Jadi insya Allah kamu aman. Biasanya kalau tekstur rasa bolu banget itu kan santannya udah santan instan, ngemixernya ngawur, pokoknya keluar dari jalur ya. Oke. Ame Yulianti tanya pak, untuk menghasilkan basic adonan pukis yang wangi saat mateng atau dingin, bukan wangi saat dipanggang, memang basic adonan udah wangi atau ada bahan khusus, otak-atik bahan dasar saja atau juga otak-atik ragi alami? Ini wanginya itu biasanya dari sordo bu, jadi dia berasal dari sordo. Ketika dimasak dia akan keluar aromanya, itu pun kalau pengapiannya ibu bener. Kalau apinya kegedean dia mateng sebelum wangi ya, seperti itu. Jadi bertahap, belajarnya dulu bertahap juga, jangan langsung sikat ke sana. Itu dari sordo. Apakah lama aktivasi ragi berpengaruh pada bagus seratnya pukis? Lama aktivasi enggak ya, nggak ngaruh ke seratnya ya, paling ngaruh ke rasa ya, aroma, rasa, dan tekstur. Jadi kalau kamu geber cepet-cepetan ya beda rasanya. Semakin lama aktivasi ragi akan berdampak pada cepatnya resting. Tidak mas, aktivasi ragi itu kan kamu ambil dari sebagian total tepung, kamu aktifkan, itu kan mendahului fermentasi istilahnya, untuk diaktifin, ngecek aja dalam skala kecil, terus kamu campurin ke adonan semuanya yang besar itu. Jadi jangan sampai raginya itu wafat kalau sudah nggak aktif. Kelamaan kamu resting, untuk ngaktifin ragi aja kamu lamain, raginya udah nggak aktif, dia akan asem, terus kamu campurin lagi ya nggak karu-karuan ya, seperti itu.
ikutin aja instruksi saya. Durasi aduk itu menyesuaikan ya, sampai kalis cukup. Sekali lagi ya, kalau untuk adonan martabak manis ini kamu wajib kalis. Tingkat kalis aku bagi dua, ilmu kemarin aku kasih kan, grade B sama C. Itu pun sudah sangat cukup. Kalau kamu nanya berapa durasinya, enggak sama mas, beda kelembapan tepung. Kamu tepung apa yang pakai tenaganya juga enggak sama. Jadi kamu aduk aja sampai ketemu posisi kalis. Kamu lihat video saya, kamu screenshot atau apa, kamu tempelin. Kalau udah ketemu sama ya udah stop. Trik serat martabak bisa kecil-kecil pak, pakai baking powder ya, pakai baking powder kecil-kecil. Assalamualaikum, kalau mau pakai ragi alami adonan encer, apakah takaran airnya bertambah dan apakah boleh santannya dimasukkan ketika siap resting? Santan masuk terakhir ya, ikutin aja anjuran di video saya. Kalau kamu mau ikutin persis, jangan dirubah, jangan diide, jangan melangkahi duluan kalau nggak paham. Jadinya hasilnya lain. Takaran itu udah pas itu ya. Untuk Abdul Latif ini dia arahnya ini dia minta karakter kue yang khas. Jadi minta dipoles lah. Berarti kan sudah bisa buat ini ya. Sudah di atas rata-rata. Mungkin bisa jadi pedagang. Kalau untuk kelas ini nantilah ya, saya akan milih beberapa orang tuh, saya akan milih atau saya buat kelas khusus ya. Jadi sampai mana dulu, sejauh mana. Kalau suka bantu-bantu orang, bantu temen yang lainnya, saya kasih gratis ilmunya juga. Tapi kalau nanya langsung to the point, nggak ada yang bantu-bantu orang lain juga, saya kasih bayar nanti itu. Arnold Nolas, satu lagi pak, trik pakai mixer untuk dapatkan adonan kalis. Kamu pakai spiral, kamu geber kecepatan tinggi pun akan cepat. Kalau udah mulai kelihatan mengkilap dikit, kamu matiin mixer, kamu manual biar nggak over. Kalau kamu nggak pakai spiral, kamu geber langsung cepet ngejar begitu ya, adonanmu yang rusak. Jadi ada maksudnya aku suruh pakai spiral. Arni SFND, seasoning loyang. Seasoning sih nggak terlalu penting ya kalau untuk kue ini. Paling kamu olesin aja dikit, kamu lap, jangan sampai over. Pasti nggak belang, nggak lengket. Jarak antara kompor dan loyang martabak manis kalau cookies, kan kompor apa dulu? Kalau kompor rumah itu udah standar aja pakai, nggak usah kamu taati juga enak. Kalau kamu pakai kompor custom baru dirubah lagi. 4 cm itu juga udah lebih dari cukup ya. Kalau untuk custom biasanya 2 sampai 1 cm. Tapi ya itu jadinya nanti lain lagi, panjang. Mendingan kamu pakai standar aja. Kompor rumahan itu juga bisa kok, udah lebih dari cukup. Saya mau beli cetakan 10-12. Apakah perlakuan beda semua? Ukuran itu sudah merubah permainan api. Oke, terima kasih semuanya.